Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alis Abdi, mahasiswa Madeni semester 7, akan memaparkan tentang biografi Muhammad Abduh dan pemikirannya. Biografi Muhammad Abduh Muhammad Abduh adalah pembaru dan pemikir Islam. Beliau lahir di Mesir Hilir pada tahun 1849 dan wafat pada tahun 1905 Masehi. Ayah Muhammad Abduh adalah Abduh bin Hasan Khairullah, mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki, sedangkan ibunya mempunyai silsilah keturunan sampai Umar bin Khattab. Pada saat situasi politik sedang tidak stabil, sehingga membuat kedua orang tua Abduh berpindah-pindah tempat. Pendidikan Muhammad Abduh dimulai dari belajar membaca dan menulis dengan ayahnya sendiri. Ia juga menghafal Al-Quran dalam waktu hanya 2 tahun. Setelah hafal Al-Quran, ia dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di Tanta pada tahun 1863. Metode yang digunakan di sana menggunakan metode hafalan yang menurutnya metode tersebut membosankan dan membuatnya jenuh, sehingga ia memutuskan untuk keluar dan tidak mau belajar lagi. Pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan. Konsep perbaruan sistem pembaruan pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh selain terkenal dalam bidang penafsiran Al-Quran dan pembaru pemikiran Islam, ternyata juga dikenal dengan pembaru pendidikan di Mesir yang dipelopori oleh Muhammad Ali. Sangat besar kontribusinya untuk menjadi negara modern. Gerakan pembaruan yang memperkenalkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi barat kepada umat Islam. Dan pada suatu waktu dapat menyikap awan hitam yang menyelimuti pola pikir dan sikap keagamaan, sehingga lahirlah inteligensi Muslim yang berpengetahuan agama yang luas, memperbarui unsur-unsur pendidikan, yaitu tujuan pendidikan, pendidik murid, dan metode pembelajaran. Pemikiran pendidikan Muhammad Abduh, tujuan pendidikan adalah membentuk kepribadian sosial, jiwa gotong royong, dan semangat ekonomis. Di antara pemikirannya tentang pendidik dapat dilihat pada penjelasan histori sebagai berikut. 1. Sistem dan struktur lembaga pendidik. Dalam pandangan Abduh, ia melihat bahwa semenjak pada masa kemunduran Islam, sistem pendidikan yang berlaku di dunia Islam lebih bercorak dualisme. Bila diteliti secara seksama, corak pendidikan yang demikian lebih banyak dampak negatif dalam dunia pendidik. 2. Kurikulum Al-Azhar, kurikulum perguruan tinggi Al-Azhar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Dalam hal ini ia memasukkan filsafat, logika, dan ilmu pengetahuan modern. Kurikulum sekolah dasar, ia beranggapan bahwa dasar membentuk jiwa agama hendaknya sudah dimulai semenjak kanak-kanak. Oleh karena itu, mata pelajaran hendaknya dijadikan sebagai ilmu semua mata pelajaran. Kurikulum
sekolah menengah dan sekolah kejuruan. Ia mendirikan sekolah menengah pemerintah untuk menghasilkan tenaga ahli dalam berbagai bidang administrasi, militer, kesehatan, perindustrian, dan sebagainya. Melalui lembaga pendidikan ini, Muhammad Abduh merasa perlu untuk memasukkan beberapa materi khususnya pendidikan agama Islam, agama Islami dalam kebudayaan Islam. Demikianlah pemaparan